menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Agak sedikit batuk, kurang nyaman juga di badan sudah beberapa waktu ya saya ya. Dan masih dalam pengharapan ini ya sessionnya bukan bagi tips tapi lebih ke um, di Q&A atau tanya bertanya. Biasanya kan orang-orang masyarakat teman-teman subscriber itu kan bertanya kepada saya ya. Dan di sini session video ini saya juga ingin bertanya ke teman-teman dan sekaligus saya juga menjawab pertanyaan teman-teman. Saya ada 3 pertanyaan dari teman-teman yang menarik, yang menarik untuk saya jawab karena ini pertanyaan sudah hampir 4 hari atau 5 hari ya saya terakhir baca-baca itu. Dan ini yang bertanya atau 3 pertanyaan ini ditanyakan oleh sekitar 380 orang. Tentunya orang-orang yang bertanya ini berarti ya harusnya ada sudut pandang yang bisa di-sharekan ke mereka, dan melalui video ini saya akan coba share. Ada juga pertanyaan dari saya untuk teman-teman semua. Nah, mudah-mudahan nanti ada jawabannya, ada yang komen, ada juga yang mungkin memberi insight lah biar saya juga lebih kepaham karena beberapa bulan ini saya mengalami sebuah apa ya disebutnya, sebuah fenomena, sebuah pengalaman gitu yang saya alami. Ini berhubungan dengan pribadi dan kepada orang lain yang memang saya nilai orang tersebut punya figur gitu, punya kemampuan, punya keilmuan yang cukup, baik itu dari sisi sosialisasi atau sebagai tokoh masyarakat, dan juga uh, orang atau individu yang mempunyai kemampuan pengetahuan yang cukup, baik itu dari sisi syariat agama dan juga pengetahuan dari sisi akademik karena juga sarjana. Nah, gitu ya. Jadi saya ingin menanyakan ini. Pertama saya ingin menjawab dulu pertanyaan masyarakat. Yang teman bertanya begini, kenapa sih Mas kalau datang ke Mas Hadi atau ke tempat-tempat terapis tunanetra itu pasien atau mereka orang-orang yang mau datang itu diarahkan untuk telepon dulu, untuk konfirmasi dulu. Apakah sesibuk itu ya teman-teman tunanetra? Apakah serumit itu ya untuk menemui mereka? Oke, ini juga sebuah sebuah miskom atau miskomunikasi yang sering kali saya temui. Dari sudut pandang saya, siapapun orangnya, saya percaya orang tersebut mempunyai kegiatan, mempunyai kesibukan, rutinitas yang nggak bisa ditinggalkan seketika. Jadi semuanya sudah terkonsep, sudah tersusun. Bahkan orang-orang yang level bawah, misalnya katakanlah pemulung gitu, atau kami sebagai kelompok rentan atau kelompok marginal disabilitas gitu ya, itu sebenarnya punya kegiatan, baik itu mereka yang ibu rumah tangga, mereka yang bapak apa ya, bapak rumah tangga atau mereka yang kerja gitu ya sebagai terapis, mereka yang ngantor, intinya mereka teman-teman disabilitas yang dimanapun posisinya, saya percaya mereka punya kesibukan. Nah, kenapa teman-teman tuh kalau datang ke saya ingin sharing atau hanya silaturahim, saya mengarahkan untuk telepon dulu, untuk WA dulu, itu semata-mata agar teman-teman dan saya merasa sama-sama nyaman. Bisa jadi kan, misalnya teman-teman datang ke saya, ternyata saya nggak punya air minum.
Saya cuma punya air minumnya 1 gelas saja. Saya pakai sendiri, kan ya nggak sopan juga. Saya kasih ke teman-teman yang datang, ya saya haus gitu. Jadi ini hal-hal yang sederhana yang sebenarnya seharusnya kita pikirkan juga. Kenapa kita bertamu itu harus konfirmasi. Jadi bukan karena kita presiden, bukan karena kita pejabat saja. Masa mau datang ke siapapun kita harus gitu konfirmasi, harus harus sharing. Ditambah kan sekarang teknologi sudah canggih ya. Kalau zaman dulu, kenapa mereka kalau mau datang itu ya tiba-tiba aja datang. Ya mungkin saja memang nggak ada teknologi. Tapi zaman dulu orang-orang tua saya ketika mau bertamu ke siapa gitu, mereka biasanya kirim surat nitip ke tetangganya. Misalnya mereka kerja nih, ketemu di tempat kerjaan, atau mereka bertani, ketemu di tempat di sawah. Dan mereka nitip tuh, keluarga saya nitip surat untuk ke orang yang dituju gitu. Jadi komunikasi untuk datang ini wajib agar setiap komunikasinya, silaturahimnya bisa lancar. Ya salah satunya tadi ya hal sepele tentang air minum. Apalagi kalau saya teman tunanetra gitu, kalau ada orang datang pengen orang tiba-tiba datang nggak ya serba nggak nyaman lah gitu. Terus ada juga saya tuh dibilang santai, ya santai sebenarnya, tapi saya juga punya kegiatan yang online. Kegiatan online ini biasanya kayak menulis, yang mana menulis ini sudah kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Mereka percaya dengan saya untuk keperluan mereka seperti proposal, seperti branding, konten buat naskah iklan mereka, video, ataupun juga buat audio, buat konten di media sosial, caption. Ada juga yang mempercayakan kepada saya sehingga saya harus menyelesaikan itu karena mereka bayar di awal. Bayar di awal, mereka harus saya prioritaskan gitu sehingga saya kalau ada orang yang tiba-tiba datang itu saya tuh bukan nggak mau, tapi khawatirnya di orang yang sudah percaya sama saya nanti kecewa, orang yang datang ke saya tiba-tiba juga kecewa karena saya nggak fokus gitu, saya sambil kerja, itu saya nggak mau. Jadi kalau orang datang, saya pengennya bener-bener saya naruh handphone. Jadi saya nggak mau tuh sambil otak-atik handphone, sambil baca komentar, baca apa itu nggak mau. Nah itu alasan. Dan teman-teman disabilitas yang lain, kenapa pasien harus disuruh telepon? Ya khawatirnya mungkin bentrok, misalnya sudah janjian sama si A di jam 1, ternyata si B asal datang aja di jam 1. Kan ya nggak nyaman juga, kita masa mau ngensel yang udah janjian. Jadi bukan karena sombong, bukan karena kita sok sibuk gitu ya, tapi memang orang hidup itu siapapun orangnya ada jadwal, sudah tersusun. Baik itu mereka orang biasa maupun mereka yang orang-orang non luar biasa atau pejabat. Kalau saya sih nyebutnya orang-orang yang punya eh, tugas yang lebih dan orang-orang yang punya tugasnya standar aja gitu. Bukan orang biasa dan luar biasa ya. Tapi itu kan biasa disebut oleh orang-orang di luaran sana kan. Orang biasa itu orang-orang yang garis bawah, orang luar biasa atau pejabat gitu. Padahal itu ya sebenarnya pejabat itu pembantu rakyat. Kalau nggak ada rakyat ya nggak ada nggak ada mereka, karena kan kita bayar ke mereka. Oke, Dil ya, itu satu pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, apa sih dalam benak kita teman-teman disabilitas khususnya Mas Hadi ketika ketemu sama orang-orang yang mereka sudah sarjana, mereka sudah kuliah, sudah selesai, bahkan gelarnya mereka sampai berderet gitu ya, ada SPD, ada MM, ada SE, ada macam-macam lah, ada SAG gitu ya, berderet-deret. Nah, dalam sudut pandang saya, orang yang berpendidikan tinggi itu setidaknya mempunyai pemahaman yang lebih luas secara ilmiah dan juga secara kesadaran. Ya, kesadaran dalam menghargai orang lain,
kepekaan dalam merespon banyak hal dan memahami segala sesuatunya itu dengan nilai lebih. Jadi secara gampangnya orang-orang yang berpendidikan itu dalam bayangan saya mereka punya kemampuan untuk berpikir lebih luas gitu, lebih panjang dan berpikir lebih uh, penuh dengan ilmu gitu. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman, bagaimana ketika teman-teman bertemu dengan orang-orang disabilitas atau orang-orang non disabilitas yang memang mereka nggak berpendidikan tinggi, apa tuh kira-kira? Boleh dong saya tanya, karena ini kan juga pertanyaan yang pengen saya tahu. Nah, selama ini ya yang saya tahu orang berpendidikan tinggi seperti itu, meskipun pada faktanya di lapangan juga mereka banyak yang sering blunder atau sering salah memahami sesuatu, sering miskom, sering salah paham, itu banyak. Nggak satu dua orang yang saya temui. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya apa bedanya orang yang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu? Nah, ini juga menjadi pemikiran saya. Selama ini saya kan menyadarinya orang yang punya ilmu itu pasti bijaksana gitu ya. Pasti lebih arif, pasti lebih bisa memahami sekitar, bisa lebih respon gitu kan. Tapi yang di lapangan yang saya sering lihat, sering saya rasakan, banyak juga yang mereka nggak peka. Banyak juga mereka yang memandang remeh orang lain hanya karena nggak memberikan keuntungan yang signifikan, nggak memberi manfaat yang signifikan. Padahal nih kalau dalam pemikiran saya, orang yang ada di level katakanlah punya ilmu, diakui keilmuannya itu yang mengakui adalah orang-orang yang memang belum cukup ilmunya. Jadi dia mengakui nih bahwa si A punya ilmu karena dia lebih tahu. Ya kalau dia ngomong sama orang ilmuwan yang sama-sama punya ilmu, pasti adanya kan adu debat kan, adu ilmu kan. Jadi ilmuwan yang diakui oleh ilmuwan lain itu belum bisa dikatakan orang yang berilmu, karena orang yang berilmu sebenarnya orang yang memang diakui baik dari sisi keilmuannya, dari sisi kebijaksanaannya. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya apa bedanya orang yang punya ilmu sama yang nggak punya ilmu, kalau saya sederhana. Ya selama dia bisa bertanggung jawab dari semua yang dia lakukan, dia tulis, dia ucapkan, ya mungkin saja itu orang yang memang punya ilmu, meskipun bentuk ilmunya itu apa saja wawasannya, kita kan masih perlu kaji lagi. Saya ambil contoh ya, misalnya saya sharing tentang teknik kesleo. Ya kenapa saya cerita tentang teknik kesleo untuk pemijatan dilakukan secara mandiri itu harus seperti ini, harus seperti ini. Ya karena memang saya sebagai terapis massage, terapis pijat, dan saya punya punya pengetahuan itu, meskipun di luar sana teman-teman banyak yang lebih tahu daripada saya, tapi nggak apa-apa, kan sharing itu nggak ada salahnya. Ilmu yang sedikit yang saya tuangkan di channel YouTube ini atau di tempat-tempat lain, harapannya kan bisa mengalir, minimal bisa jadi catatan ketika saya sudah nggak ada, nanti ada pertanggungjawaban tuh, jelas ilmu sudah saya turunkan gitu, dan saya sharekan ke orang lain, sehingga selain saya aplikasikan ke diri sendiri, ya juga saya sharekan ke orang lain. Terlepas orang lain nanti mau terapi sama saya atau enggak, itu kan bonus ya. Kalau ada orang datang percaya dengan saya, itu bonus. Uang datang itu bonus, tapi tujuan utamanya adalah sharing gitu. Tukar manfaat, barter manfaat itu. Nah, pertanyaan berikutnya. Tukang terapis pijat itu kok saya lihat ada juga ya yang bisa sakit. ini sering juga saya sendiri sering digitukan sama orang lain.
bahwa kok bisa ya tukang pijat sakit juga gitu. Jadi begini, saya kasih tahu ya, bahwa dokter ya, dokter itu sebenarnya bisa sakit juga. Percaya nggak? Pasti percaya, karena dokter tuh manusia biasa gitu. Jadi kalau manusia, siapapun orangnya itu ya bisa sakit pasti gitu. Wajar. Semua orang termasuk saya, tukang pijat, bisa sakit. Ya bisa. Kayak hari ini saya batuk dari kemarin ya, batuk-batuk gitu. Badan pada meriang gitu. Ya setidaknya apa perbedaannya ketika kita tahu kalau kita memang punya sedikit pengetahuan untuk pengobatan, ya kita bisa mengantisipasi gitu, nggak langsung sembarangan minum obat, nggak langsung sembarangan uh, memberi vonis ke badan kita gitu. Jadi karena kita tahu jalur-jalur meridian, kita bisa merefleksi diri kita sendiri, kalau setidaknya ya meminimalisir kalau kita capek gitu. Kalau kita yang nggak tahu sama sekali kan biasanya serampangan kan, berasumsi mengonsumsi obatnya sembarangan. Nah ini bedanya. Jadi bukan karena orang tukang pijat terus nggak bisa sakit, dokter nggak bisa sakit, bukan itu. Dokter bisa sakit, orang bukan dokter juga bisa saja sakit, dan terapis pijat pun juga bisa sakit karena mereka manusia biasa. Cuman mereka dikasih kesempatan untuk belajar tentang ilmu terapi zona meridian. Itu saja pertanyaan dan juga pemikiran yang saya sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipetik hikmahnya. Harapan saya apapun yang kita sedang alami ini menjadi salah satu bentuk uh, ujian positif, dan ya bisa jadi untuk pengurang dosa kalau memang kita lagi meriang, lagi sakit, ataupun kita lagi merasa dizolimi oleh orang. Apapun itulah ujiannya, karena orang senang juga ujian, susah juga ujian ya. Jadi kita selalu mensupport melalui karya, melalui sharing-sharing ringan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.